Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrul Faruq, STMN PhD, yang saat ini sebagai staf pengajar atau dosen di Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Malang. Bidang ilmu yang saya tekuni saat ini adalah Teknik Elektro, kecerdasan buatan dan sistem optimasi, serta jaringan komputer. Mata kuliah yang pernah saya ampuh diantaranya adalah komunikasi data dan teknologi informasi, kemudian ada kalkulus 2 dan kalkulus 3, metodologi penelitian, penambangan data, analytical data, IoT atau Internet of Things dan Big Data Analysis, manajemen dan keamanan jaringan komputer, serta sistem cloud computing. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang video pembelajaran salah satu mata kuliah yang pernah saya ajar, yaitu Analytical Data atau Data Analytics. Mata kuliah ini adalah dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang proses mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari konsep dasar dan teknik analitik seperti statistik deskriptif, inferensial, dan penggunaan alat analitik modern seperti bahasa pemrograman Python untuk pemodelan dan visualisasi data. Topik yang dibahas mencakup pembersihan data atau data cleaning, visualisasi data, analisis prediktif, dan penerapan algoritma pembelajaran mesin kaitannya dengan data analisis. Mata kuliah ini terdiri dari dua capaian mata kuliah atau capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, yaitu yang pertama memahami konsep dan prinsip dasar analitika data serta perannya dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, mahasiswa mampu menerjemahkan masalah nyata perusahaan atau organisasi menjadi permasalahan analytical data. Kedua CPMK di atas terbagi ke dalam 5 sub CPMK. Yang pertama ada mahasiswa mampu mengumpulkan, membersihkan, dan mempersiapkan data untuk analisis. Yang kedua, melakukan analisis eksploratif untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam data. Sub CPMK yang ketiga yaitu menggunakan alat atau tools analisis, diantaranya Microsoft Excel, SQL Management, dan bahasa pemrograman Python. Dan sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menggunakan visualisasi untuk menyampaikan temuan-temuan analisis. Dan yang kelima yaitu menyusun laporan dan presentasi yang jelas dan informatif berkaitan dengan data analisis. Kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan untuk mengembangkan berbagai kemampuan penting yang mencakup satu, pemahaman dasar analytical data, yang di dalamnya terdiri memahami konsep dan prinsip dasar analytical data termasuk statistik deskriptif, serta menguasai dasar-dasar pengolahan dan analisis data. Kemampuan yang kedua yaitu penguasaan alat atau tools teknik data analisis, diantaranya menggunakan Microsoft Excel, Microsoft SQL, Server Management Studio, dan bahasa pemrograman Python untuk data analisis. Kemudian mahasiswa juga mampu visualisasi data yang informatif dan efektif menggunakan algoritma atau tools seperti Matplotlib dan Seaborn dalam library Python. Kemudian mahasiswa juga mampu melakukan analisis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam data. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu memecahkan masalah dan pengambilan keputusan, diantaranya menerapkan hasil analisis data untuk memecahkan masalah nyata dan mendukung pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menyelesaikan proyek atau studi kasus, mengelola proyek analisis data dari awal hingga akhir, termasuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyampaikan hasil analisis dalam bentuk laporan. Materi pembelajaran dalam mata kuliah Analytical Data umumnya mencakup berbagai topik yang dirancang dan memberikan pemahaman komprehensif tentang analisis data.
Yang pertama ada pengantar analytical data, kemudian yang kedua ada statistik dasar, yang ketiga pengolahan dan pembersihan data, serta yang keempat ada alat atau tools bahasa pemrograman untuk analytical data, kemudian visualisasi data, pemodelan data, serta project. Sistem atau mode pembelajaran dilakukan secara offline, yaitu tatap muka di kelas, sedangkan metode pembelajaran dilakukan dengan ceramah di kelas, diskusi interaktif, tanya jawab, contoh dan studi kasus, serta praktek langsung di dalam kelas. Interaksi antara dosen dan mahasiswa dilakukan melalui platform Learning Management System LMS UMM dan WhatsApp group di masing-masing kelas. Sedangkan sistem penilaian meliputi 4 komponen, yaitu kehadiran, di mana persentase kehadiran itu adalah 20%, kemudian tugas dan kuis 20%, serta UTS dan UAS yang masing-masing 30%. Demikian video pengantar mata kuliah Data Analysis atau Analytical Data. Selamat menyaksikan video pembelajaran di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah data analytics dengan tools yang terakhir, yaitu menggunakan pemrograman Python. Jadi kalau kita lihat di pertemuan sebelumnya, gitu ya, kita sudah coba praktikum atau practical data analysis menggunakan SQL Server Management atau SQL Server Management Studio. Dan hari ini adalah tools yang terakhir akan kita pakai, yaitu practical data analysis menggunakan Python. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah overview tentang Python dan Python libraries itu sendiri. Kemudian kita coba reading data, bagaimana membaca data dengan menggunakan bahasa Python. Kemudian plotting ini visualization ya. Di sini ada visualization. Kemudian ada yang namanya descriptive statistik atau analisis. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas adalah inferential statistik, juga berkaitan dengan analisis. Kita mereview pertemuan sebelumnya, yaitu tentang Phase of Data Analysis Project. Ada 3 komponen besar. Yang pertama di situ ada data cleaning, kemudian ada data analysis dan data visualization. Berbagai macam referensi ini bisa dipecah ke dalam data analysis ecosystem and life cycle ini ya. Jadi ada 7, masih ingat ya. Jadi ada data generation, kemudian collection yang merupakan bagian daripada data cleaning. Kemudian manajemen dan analisis adalah bagian dari data analisis. Kemudian visualization ini adalah reportingnya. Nah, sekarang saya punya data seperti ini. Jadi data analisis itu nggak hanya cukup kemampuan kita menggunakan tools, tapi yang paling penting adalah nalar kritis untuk mewujudkan analisis. Kalau ada data seperti ini misalkan ya, ada sebaran data tentang kelulusan mahasiswa berdasarkan institusi. Ada yang bisa membuat satu analisis tentang ini nggak? Coba gimana? Analisis yang paling tepat ya. Jadi analisis itu nggak hanya sekedar tentang membaca dan mendeskripsikan data, tapi bagaimana kita menginterpretasikan grafik, kemudian data yang ada menjadi satu analisis yang memang benar-benar genuine ya. Ada yang bisa menyampaikan dari data ini apa yang bisa kita tulis atau kita simpulkan, kita analisis? Coba Mas. Mahasiswa GP terbanyak dari Dubai dengan jumlah 500. Oke, kurang lebih sama ya prinsipnya. Jadi tadi disampaikan bahwa yang paling tinggi Dubai Women's, kemudian yang paling rendah gitu ya, itu analisis statistical deskriptif ya. Jadi kita memandang berdasarkan yang nampak. Tapi kalau data analisis, coba perhatikan, dari data ini kita bisa menyimpulkan bahwa dari semua sekolah atau institusi, ternyata jumlah kelulusan wanita itu jauh lebih besar daripada jumlah kelulusan laki-laki. Di semua sekolah, coba perhatikan. Benar nggak? Itu ya. Baru kemudian kita melihat bahwa yang paling tinggi dari Dubai, gitu ya, untuk wanita. Kemudian yang paling rendah untuk wanita adalah dari
Sarja atau Ras Al Khaimah ya. Jadi sebaran data analisis di sini menunjukkan bahwa lulusan wanita paling tinggi dibandingkan dengan lulusan laki-laki yang pertama. Baru diikuti dengan data deskriptif atau statistik yang lain. Dubai yang paling tinggi, kemudian Al Khaimah yang paling rendah untuk wanita, kemudian yang laki-laki Dubai yang paling tinggi, yang paling rendah adalah juga Al Khaimah. Jadi ada satu pesan analisis penting, yaitu lulusan perempuan atau wanita lebih tinggi daripada lulusan laki-laki untuk semua institusi. Nah, mengapa Python penting dalam analisis atau penggunaan data analisis di era sekarang ya? Kalau kita lihat penggunaan Python itu beberapa tren pemrograman, ada C++, JavaScript, ada R programming dan Python. Kita lihat Python mengalami peningkatan penggunaan untuk data analisis lebih-lebih ke machine learning proses ya. Sejak tahun 2013-2012 hingga kini Python ini menjadi bahasa pemrograman yang paling populer digunakan untuk data analisis, lebih-lebih konteksnya dalam big data ya. Ada yang pernah dengar ya ini ya? Data dalam skala besar. Nah, Python ini merupakan bahasa pemrograman yang powerful untuk menganalisis. Mengapa Python? Easy to read and learn. Jadi sudah banyak library yang tersebar di internet, baik yang open maupun yang close, dan kita bisa belajar dari sana. Kemudian vibrant community, ada komunitas yang saling support ya. Kemudian growing and evolving set of libraries, jadi banyak library bertebaran, kita bisa pakai untuk data management, analytical processing, sampai dengan visualisasi data untuk reporting. Beberapa tools tentang Python, kita bisa pakai Jupyter Notebooks, ada NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Scikit-learn. Ada yang pernah dengar sebelumnya ini? Belum pernah ya? Oke, nanti kita coba salah satu yang paling sederhana, kita bisa pakai Google Collaboratory. Pernah dengar ya itu ya? Google Collaboratory belum pernah dengar? Belum pernah. Oke, next. Nanti kita lihat. Oke, yang pertama ada Python Libraries for Data Analytics. Ada yang namanya library to toolbox ya, atau kumpulan-kumpulan source atau coding yang membentuk satu fungsi dan bisa kita pakai untuk beberapa analisis. Ada NumPy, ada SciPy, ada Pandas, ada Scikit-learn, dan library untuk visualisasi di sini ada Matplotlib, ada Seaborn. Ini untuk reporting ya, untuk plotting gambar, grafik. Nah, itu kita pakai library yang namanya Matplotlib dalam Python. Nah, yang pertama ada NumPy. Jadi nanti ada library namanya NumPy di dalam Python. Gunanya adalah mereka atau NumPy ini adalah untuk objek array dan matriks multidimensi. Kemudian NumPy juga merupakan mathematical library. Jadi bahasa-bahasa statistik atau bahasa matematis ya, itu dikumpulkan dalam satu library yang namanya NumPy. Kemudian menyediakan vektorisasi operasi matematika pada array dan matriks. Jadi untuk membaca data matematis, membaca rumus-rumus matematis di Python pakai library yang namanya NumPy. Dan NumPy ini harus kita panggil agar bisa digunakan sebagai analisis di dalam bahasa Python. Kemudian ada SciPy ya, kumpulan algoritma aljabar linear, persamaan diferensial, integrasi numerik, dan seterusnya. Itu bisa pakai algoritma library yang namanya SciPy. Jadi bagian daripada NumPy ya. Jadi SciPy ini dibangun dari library NumPy. Jadi diturunkan menjadi lebih detail untuk operasi-operasi matematis, namanya SciPy. Kemudian ada Pandas. Pandas ini adalah untuk manipulasi data. Jadi menggabungkan data, kemudian menyortir, kemudian handling missing data, ini bisa kita pakai Pandas. Jadi menambahkan struktur data dan alat yang dirancang untuk bekerja dengan data seperti tabel,
merapikan data, menstruktur data, nah itu pakai Pandas. Makanya bahasa-bahasa pemrograman di Python kalau library-nya nggak lengkap ya datanya akan amburadul ya, nggak bisa dibaca dan nggak terstruktur rapi. Nanti akan kita praktekkan. Dan ada Matplotlib, ini library untuk diagram, kemudian ada histogram, ada plot baris atau plot dalam bentuk sebaran, kemudian untuk grafik. Nah ini kita pakai namanya Matplotlib. Jadi library Python ini penting untuk diketahui bahwa dalam data analisis kita nggak bisa melakukan data analisis yang komprehensif tanpa adanya bantuan dari library ini. Oke, di dalam di grup itu sudah saya share data, kemudian sama Python coding yang sudah disiapkan untuk dicoba ya. Kita lihat datanya ini. Jadi datanya tentang supply chain data. Ini bagian dari big data karena ini banyak sekali ya. Jadi ada banyak kolom, ada banyak rows, kemudian ada banyak variabel-variabel yang sudah diinput di situ. Data ini open dan bisa di-download di platform internet. Nanti saya share untuk dicoba di rumah bahwa bagaimana menganalisis data dari data yang sudah diberikan seperti ini. Kalau kita lihat di sini datanya masih belum rapi ya. Jadi dia belum rapi, kita perlu rapikan. Seperti yang di atas ini ya, ada data cleaning, kemudian nanti baru kita bisa melakukan data analisis. Nah, untuk memulai Python, yang paling sederhana tadi bisa pakai Google Collaboratory, ya. Caranya adalah buka akun Gmail-nya, kemudian masuk ke mana? Google Drive di situ. Ada Google Drive ya, akun Gmail, kemudian Google Drive, kemudian di situ ada New, kemudian kita More, kita pilih Google Collaboratory. Google Collaboratory ini platform untuk running Python program atau Python script. Google Collaboratory ya. Kita bisa klik di sini, nah akan muncul halaman baru untuk menuliskan sintaks program-program atau komen-komen di dalam bahasa Python. Nah, karena file yang sudah saya share sudah bisa di-download, kita tinggal panggil saja dengan open notebook, atau kalau belum di-upload berarti kita upload dulu. Upload notebook. Sudah bisa? Upload notebook, di-download dulu Python-nya. Upload notebook ya, kita browse, kemudian kita cari di mana lokasi yang sudah kita download tadi, file Python-nya, di situ ada supply chain, kemudian baru bisa terbuka di halaman Google Collaboratory. Yang kedua, perlu kita pastikan bahwa datanya dalam bentuk CSV sudah kita import di dalam folder Python. Di sini ada gambar files ya, gambar files di sini. Di sebelah kiri ada files, kita upload ya, kita import datanya CSV tadi. Kita pilih menu di sini ada upload to session storage. Kita upload, kemudian kita pilih file yang sudah disediakan berupa data mentah, supply chain data. Kita oke. Nah, baru akan muncul di sebelah kiri, di itu ada file.csv, yaitu supply chain data.csv. Oke ya. Nah, yang pertama di situ ada import pandas, spd, import plotly, spx, dan seterusnya. Itu adalah kita memanggil library yang dibutuhkan oleh Python tadi. Jadi library kita panggil dulu, baru kemudian kita bisa memakai untuk keperluan analisis. Kemudian sintaks yang di bawahnya, di situ ada data sama dengan
pd.read.csv, yaitu panda.read.csv, filenya adalah supply chain data.csv, kemudian kita print data.head. Data.head di situ akan menampilkan 5 data teratas. Ya, kita import, kita running, contohnya ya, baru kemudian muncul seperti ini. Kalau kita lihat di file Excel, yang dimaksud data head itu adalah 5 data teratas, berarti ini ya, yang dimunculkan di dalam Python ini tadi. Jadi ini, ada product type, ada SKU, ada price, availability, number of product sold, revenue, kemudian inspection result sampai ke kolom terakhir di situ. Kolom terakhir ada cost atau biaya ya. Kolom terakhir adalah cost. Kalau kita lihat di Excel-nya juga kolom terakhir harusnya juga cost atau biaya. Ya. Kolom terakhir adalah cost. Data head, kita view data. Oke, kemudian dari situ ada print data.describe. Describe di sini menunjukkan bahwa kita ingin menampilkan deskripsi statistik data. Ya, kalau yang tadi kita belum bisa melihat deskripsinya, kita print data.describe. Di situ muncul mean, standard deviation, minimum, kemudian 25%, 50% sampai kemudian maksimumnya. Jadi kolom price kalau kita hitung itu ada 100 sekian, kemudian nilai rata-ratanya 49,46, kemudian standar deviasinya 31, nilai minimum dari kolom price itu adalah 1,6, nilai 25%-nya dari kolom price adalah 19 dan seterusnya, nilai maksimumnya dari kolom price itu adalah 99. Jadi ada deskripsi yang sudah dimunculkan berdasarkan standar statistiknya, ya. Jadi di situ ada komen yang namanya print data.describe sampai kolom cost, ya. Jadi ada kolom terakhir tadi cost. Oke. Kemudian, nah di sini kita pakai px, ya. Tadi bagian dari matplotlib, ya, px, plotly spx kita gunakan untuk menampilkan gambar, ya. Kita running dari data yang di Excel ini. Setelah kita plot, itu muncul deskripsi atau produk berdasarkan product type, ada hair care, skincare, dan cosmetics. Ya, dari sini yang paling mendatangkan revenue generated, ya. Kalau yang kita lihat di kolom sumbu Y, di sini ada revenue generated, kemudian kolom X-nya adalah price. Dari situ kita lihat, kira-kira ada yang bisa baca nggak ini? Yang hijau itu adalah apa? Cosmetics, yang merah adalah skincare, yang biru adalah hair care. Dari sini ketiga produk type ini atau 3 tipe produk ini yang paling mendatangkan revenue yang mana? Yang paling mendatangkan revenue? Yang paling mendatangkan revenue yang mana? Yang merah, hijau, atau biru? Yang merah yaitu skincare. Ya, kita lihat dari segi harga dan kenaikan revenue generatednya, grafiknya akan naik terus, ya. Dari mana data ini diperoleh? Dari Excel ini, ya. Jadi Excel ini yang berisi data raw ini, raw data atau data mentah ini, kemudian tadi kita panggil di dalam Excel, kita panggil fungsi-fungsi library, kemudian kita masukkan komen atau sintaks untuk memunculkan gambar, muncullah gambar seperti ini, yaitu product type, ya. Jadi fungsi untuk memunculkan gambar ini di dalam library di Python ada yang namanya scatter. Jadi ini adalah grafik scatter plot. Scatter plot dari data supply chain, ya. Jadi kita bisa tuliskan di situ bahwa sumbu Y itu adalah revenue generated, sumbu X adalah price. Kemudian kita bedakan kolornya berdasarkan product type. Kemudian number of product sold. Number of product sold itu adalah nama kolom, ya. Kolom yang ada di dalam Excel ini, number of product sold.
Harusnya ada ya. Nah, selanjutnya di situ ada pertanyaan, ya ini ya. Jadi jenis produk apa yang paling menghasilkan keuntungan? Kemudian berapa persentase penjualan masing-masing produk? Berapa persentase penjualan masing-masing produk? Ya, dengan cara melakukan grup berdasarkan tipe produk. Nah, dari situ kelihatan persentase penjualan masing-masing produk, di mana haircare itu ada 29,5%, kemudian skincare 45%, dan kosmetik 25%. Sehingga skincare merupakan produk type atau tipe produk yang memiliki persentase penjualan paling tinggi. Ya. Kemudian pertanyaan yang lain, melihat revenue yang dihasilkan dari transportasi pengiriman. Kemudian soalnya adalah transportasi mana yang paling memberikan keuntungan? Transportasi, ada 3 jenis transportasi A, B, C. Dari grafik kita bisa lihat bahwa transportasi B yang paling efisien dan yang paling memberikan revenue paling tinggi, ya, berdasarkan transportasi pengiriman. Kemudian melihat waktu tunggu rata-rata dan biaya produksi rata-rata untuk semua produk perusahaan. Melihat waktu tunggu rata-rata dan biaya produksi. Nah, di situ muncul average lead time dan average manufacturing cost. Ya, nomor 1 kosmetik. Jadi average lead time yang paling rendah dan rata-rata produksinya juga paling rendah. Kemudian haircare disusul dengan skincare. Yang terakhir ada analisis SKU atau stock keeping unit. Jadi revenue generated revenue by stock keeping unit. Ada SKU di situ mulai dari SKU 0 sampai dengan SKU 98. Kalau kita lihat di tabelnya, di situ ada stock keeping unit. Ya, stock level, ada order by quantity, sampai pada cost, shipping cost ya, carrier B. Tadi kita lihat di grafik sebelumnya juga carrier B atau transportasi B itu merupakan transportasi yang menghasilkan revenue banyak, tapi juga memakan biaya yang banyak itu ya. Dan cost distribution-nya yang paling efektif atau yang paling banyak mode transportasinya by route ya, dengan darat. Nah, dari informasi tabel ini ternyata banyak analisis, banyak informasi yang kita dapatkan ya. Jadi dengan Python untuk data analisis kita bisa membuat berbagai macam analisis yang sudah dihasilkan dari Python, dari sumber data yang disajikan. Nah, ini salah satu contoh yang bisa saya demokan. Nah, nanti yang sudah saya kirim di dalam grup itu, di situ ada file Excel ini sama Python ini ya. Sama Python ini. Nah, yang harus dicoba adalah Python ini, kemudian menjawab soal yang sudah diberikan untuk analisis data. Jadi soal yang diberikan ini, ada jenis produk apa yang paling menghasilkan keuntungan. Nah, kita bisa lihat di sini tadi. Kemudian ini tinggal dijalankan atau di running Python scriptnya. Berapa persentase penjualan masing-masing produk juga sudah muncul hasilnya dan seterusnya. Dan ini harus dicoba karena kalau nggak dicoba ya hanya muncul di angan-angan ya. Kalau ada pertanyaan saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.